sengketa perselisihan hasil pemilu atau yang sering disebut PHPU masih bergulir sampai saat ini di Mahkamah Konstitusi. Dan ceritanya tanggal 22 April yang akan datang, Hakim Konstitusi akan membacakan putusannya. Dan para pihak juga sudah menyerahkan berkas kesimpulan mereka dari sidang yang sudah dijalani selama ini. Dan kalau kita perhatikan di sosial media, masing-masing pihak saling melemparkan narasi. Entah apakah itu untuk memperkuat posisi masing-masing atau untuk mendapatkan atensi publik mengenai eksistensi mereka dalam perkara ini. Yang satu mengatakan kami yang layak menang dalam perkara ini. Yang satu lagi bilang tidak, kami yang layak. Tapi siapakah yang akan menang dalam sengketa ini? Tentu saja itu tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April yang akan datang. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Teman-teman, kalau misalnya ditanya, apa kira-kira yang paling dinantikan dari sengketa perselisihan hasil pemilu yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi? Jawabannya tentu saja putusan hakim. Putusan hakim nanti akan menentukan, bisa sangat menentukan situasi bangsa ini ke depannya pasca putusan itu. Kalau misalnya putusan hakimnya nanti menguatkan posisi 02 sebagai kontestan pemenang pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, saya pikir game is over, masalah selesai. Tetapi kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh 01 dan 03, itu ceritanya bisa lain. Di mana kita tahu ada beberapa poin dalam petitum dari gugatan yang dilayangkan oleh 01 dan 03 yang secara pribadi saya rasa ngeri-ngeri sedap. Poin-poin itu adalah yang pertama, meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi kemenangan 02 yang sudah ditetapkan oleh KPU. Yang kedua, meminta diadakan pemilu ulang tanpa kehadiran Gibran. Ini ngeri-ngeri sedap. Sedap kalau didengar sih, tetapi ngeri sekali menurut saya kalau misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan poin-poin tuntutan yang termuat dalam petitum dari gugatan 01 dan 03 ini. Sekarang mari kita coba ramal apa yang mungkin terjadi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan permohonan dari 01 dan 03. Didiskualifikasikan 02, lalu diadakan pemilu ulang. Maka situasi yang mungkin timbul adalah masyarakat Indonesia yang secara mayoritas telah menentukan hak pilih mereka memilih 02, itu akan merasa sangat kecewa, akan merasa sakit hati. Masyarakat yang secara mayoritas sudah memilih 02 bisa merasa bahwa hak mereka tidak dihormati oleh Mahkamah Konstitusi. Hak mereka untuk memilih 02 tidak dihormati oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi status dari 02 yang sudah ditetapkan secara sah oleh KPU. Lalu tiba-tiba Mahkamah Konstitusi menganulir atau mendiskualifikasi pengesahan tersebut. Itu akan menciptakan kekacauan yang luar biasa di tengah masyarakat antara pendukung 01 dan 03 dengan pendukung 02. Kekacauan bisa terjadi secara nasional kalau seperti itu putusan. Dan juga para elit politik yang ada di belakang 02 tentu saja tidak terima dengan
putusan kalau misalnya memenangkan gugatan dari 01 dan 03. Mereka juga pasti akan membangun narasi yang menguatkan posisi 02 yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Situasinya bisa tambah kacau kalau hal itu yang terjadi. Dan yang lebih buruk lagi adalah kalau kekacauan itu sudah terjadi, lalu orang luar mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan itu, memanfaatkan situasi itu untuk mencari keuntungan dengan menciptakan keadaan yang makin buruk untuk mengganggu stabilitas keamanan negara, mengganggu roda perekonomian kita. Apalagi beberapa waktu yang lalu isu mengenai kudeta presiden oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan agar presiden yang sah sekarang ini agar diturunkan dengan alasan saya pikir kurang jelas. Dan kalau situasi atau isu itu dimanfaatkan oleh orang luar, saya pikir negara ini bisa benar-benar berada dalam kondisi krisis yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi krisis yang jauh lebih buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Dan untuk menghindari situasi seperti itu, para hakim konstitusi sebagai wakil Tuhan di dunia ini pasti sudah memikirkannya secara matang-matang. Sehingga harapannya mereka bisa mengambil keputusan yang betul-betul seadil-adilnya dan juga memikirkan mengenai situasi bangsa ke depan.